Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shaif wal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Yang pertama dan utama, mari kita semuanya memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita terima, yang apabila kita hitung-hitung pasti tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan yang kedua, pada hari yang sangat mulia ini tidak lupa kita perbanyak sholawat dan salam kita untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hal yang menjadi keinginan dari semua orang, hampir semua orang, adalah kita ingin mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan di antara kebahagiaan itu adalah tercapainya suatu kejayaan di bidang perekonomian. Dan ini menjadi sebab atau menjadi juga faktor yang mana ekonomi itu bisa menjadi hal yang membawa kebaikan ataupun bisa juga membawa kepada kesengsaraan. Di dalam surat yang barusan kami bacakan, surat Quraisy, di dalamnya kita bisa mengambil hikmah dari surat itu tentang bagaimana kunci-kunci kemakmuran itu bisa diraih dengan kita mentadabburi surat Quraisy ini. Surat Quraisy ini dimulai dengan ayat li'ila fi Quraisy. Lam di sini merupakan lam ta'ajjub yang menunjukkan supaya kita itu takjub dengan Quraisy. Kenapa Quraisy dipilih sebagai surat dalam surat ini, disebut dalam Quran ini, dinamakan menjadi salah satu nama Quraisy? Tentu ada hal yang istimewa di dalam suku Quraisy ini. Dan darinya Quraisy ini juga kita mengetahui bahwa Nabi Agung, Nabi kita Muhammad SAW adalah juga dari suku Quraisy. Hamba terbaik, manusia terbaik, pilihan yang merupakan Khotamul Anbiya dan juga pemimpinnya para nabi yang menjadi rahmatan alamin adalah berasal dari suku Quraisy. Tentunya kita bisa mengambil kenapa Quraisy bisa makmur, bisa berjaya secara ekonomi maupun secara politik
dan banyak aspek, dan bisa menjadi, nanti kita ambil hikmahnya dari situ dan kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran darinya. Yang mana suku Quraisy ini mampu hidup di dalam lingkungan yang tantangannya tidak mudah, di lingkungan yang di situ air tidak tersedia melimpah ya, di gurun yang dikelilingi gurun, tapi nyatanya mampu mencapai kemakmuran ekonomi bahkan sampai saat ini. Kenapa bisa makmur? Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi masalah kebiasaan ini menjadi hal yang faktor penentu. Tentunya adalah kebiasaan baik. Apa kebiasaan baik dari suku Quraisy yang menyebabkan suku ini menjadi suku yang sangat berpengaruh, menjadi suku yang berjaya di Jazirah Arab? Salah satunya adalah kebiasaan secara spiritual. Orang Quraisy itu dikenal terbiasa memelihara, menjaga tempat-tempat suci, tempat ibadah, yaitu Baitullah, Ka'bah, itu dijaga oleh suku Quraisy yang memelihara, yang menjaga, yang merawat tempat ibadah, dan juga memberi pelayanan bagi orang yang berhaji. Jadi kebiasaan untuk memberikan pelayanan terhadap peribadahan, memberi pelayanan pada tempat ibadah seperti masjid ya, kita seperti ini, termasuk juga orang yang beribadah, itu bagian yang kebiasaan yang sangat baik juga, seperti yang dilakukan oleh suku Quraisy. Dalam tafsir Al-Munir disebutkan bahwa kaum Quraisy itu dijuluki oleh masyarakat sekitar dengan tetangga Baitullah, atau juga dikenal penduduk tanah haram dan penguasa Ka'bah, sehingga mereka disebut Ahlullah, keluarga Allah. Kebiasaan ini rupanya yang menjadi hal yang penting, pembiasaan. Salah satu untuk mencapai kejayaan, kemakmuran, membiasakan hal-hal yang baik, termasuk hal-hal yang bersifat spiritual. Yang kedua, dari sisi karakter. Karakter utama juga suku Quraisy itu orang yang menjaga kehormatan dengan menjaga kejujuran. Dan itu sudah diwariskan sejak nenek moyangnya. Yang mana moyangnya Quraisy itu adalah dari Nabi Ismail, yang kemudian Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim. Allah memuji Nabi Ismail itu orang yang jujur janjinya, seperti disampaikan dalam surat Maryam ayat 54. Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ismail di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia, Ismail, adalah seorang yang jujur janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Allah sendiri yang memberikan pujian bahwa Nabi Ismail orang yang jujur janjinya, dan itu sangat dijaga. Sampai juga ke keturunannya Nabi, nanti Nabi Muhammad digelari juga Muhammad Al-Amin, Muhammad yang sangat terpercaya, sangat jujur, dan memiliki sifat sidik, yang benar, fatonah, yang cerdas, yang amanah, yang tabligh. Jadi karakternya jujur. Quraisy juga menjaga kehormatan dari kaumnya. Nah, ini juga menjadi salah satu pilar penting. Memiliki kebiasaan yang baik, memiliki karakter yang baik, berintegritas, jujur, sehingga Quraisy ini menjadi kemudian ikutan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa an-nasu taba'u li Quraisyin fi hadza sya'ni
muslimuhum li muslimihim wa kafiruhum li kafirihim. Manusia itu mengikuti Quraisy dalam permasalahan kepemimpinan. Muslim mereka mengikuti muslimnya Quraisy dan kafirnya mereka mengikuti kafir Quraisy. Jadi suku Quraisy ini selain memiliki kemampuan berdagang juga memiliki kemampuan untuk kepemimpinannya. Kemudian kebiasaan lain apa? Ila fihim rihatta syita'i washaif. Quraisy memiliki kebiasaan, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, melakukan rihlah dalam rangka misi dagang, misi bisnis, yang itu sudah lintas negara. Jadi perdagangan internasional itu sudah dilakukan oleh Quraisy sehingga makmur secara ekonomi karena tidak terbatas hanya lokal tapi juga bisnis secara internasional. Selain itu juga memperhatikan keadaan, membaca situasi ya. Asyita dan aswaif pada musim dingin dan musim panas mengisyaratkan kita itu berbisnis juga harus melihat kondisi, memperhatikan situasi pasar dan sebagainya. Kemudian juga di dalam kaitannya dengan bisnis ini itu seringkali diingatkan ya, orang bisnis, orang sukses, orang makmur itu lupa bahwa semuanya itu kesuksesannya, keberhasilannya, kejayaannya itu karena pertolongan Allah, karena hanya itu diberi. Maka diingatkan, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini Ka'bah, yang tiap hari atau seringkali berinteraksi mereka dengan Ka'bah itu, yang merawat. Jangan kemudian karena kemakmuran, karena kesuksesan melupakan untuk ibadah. Karena juga bahwa mereka menikmati keamanan, menikmati kemakmuran, kesejahteraan itu tidak lepas juga dari doa moyangnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah untuk anak cucunya yang nanti tinggal di sekitar Ka'bah itu. Itu terkait dengan juga ayat berikutnya, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang telah memberi makan kepada mereka, Allah SWT yang memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Ini menjadi juga sendi bahwa masalah makan ini ternyata hal yang penting dalam kehidupan bernegara ya. Kalau orang kekurangan makan, kelaparan bisa tidak stabil, bisa terjadi kekacauan, chaos secara ekonomi, secara politik dan sebagainya. Dan aman, ini juga menjadi hal yang penting ya. Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 35 Allah berfirman, wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada aminan waj'alni wa buniyya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 126 Allah juga berfirman, wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir ila akhir ayat. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan, hasil tanaman tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Maka oleh karena itu, meskipun kita itu sibuk oleh urusan bisnis, mungkin juga sudah sukses, jangan sampai hal itu membuat kita lalai dalam beribadah. Terakhir, sebagaimana disampaikan dalam surat An-Nur ayat 37, difirmankan, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah.
yaitu laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sholat, dan dari membayar zakat. Inilah kemudian supaya kita ini mengambil beberapa hikmah supaya kejayaan ekonomi bisa diraih melalui pembiasaan yang baik secara spiritual maupun secara ilmu bisnis. Tapi juga jangan lupa beribadah kepada Allah yang telah memberikan kita makan, memberikan kita keamanan, memberikan kita kesuksesan, supaya kita tidak lupa untuk bersyukur, supaya kita tidak lupa untuk mengingat nikmat-nikmat Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.